percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sudah mengurapi kami. Ya Tuhan Yesus, kami boleh melayakan untuk kami boleh datang kembali kepada-Mu. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan, sebab Engkaulah sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang bersuka cita bersama kami. Sama-sama katakan amin. Sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Ini bisa dilewati. Haleluya. Ya, sekali lagi ya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Hari bisa dilewati. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama ya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanmu, hanya padamu hatiku percaya. Telah menara dan kota perlindungan. Rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatimu percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunungku dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kota perlindungan, Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu, ialah cintamu pada kami ya Tuhan, akan berubah dari dulu sekarang hingga saat ini. Percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Yuk coba saja katakan, Tuhan selalu bersyukur, Tuhan selalu cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sekali. Tuhan selalu bersyukur, Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah ya Tuhan. Oh, hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Mari lompat ke Tuhan dengan sukacita. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah ya Tuhan.
Kami beri satu kami semua. Yesus. Dalam mengaku aku datang berjalan bersama Dia. Aku ragu akan kesetiaanmu. Apakah hidupku Tuhan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku kita percaya. Aku berlangkah kepada Tuhan. Yang katakan dengan iman, Yesuslah, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Semua kekuatan kuasamu tercurah, kuasamu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami tidak ragu akan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kau berikan hidup kami sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya untuk kami Tuhan. Dengan iman katakan Yesuslah, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Kita bersama Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan denganmu Tuhan. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sekali lagi denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan. Sekali lagi dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan saja Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi dong, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Siapkah Bapak Ibu Saudara? Biarlah kita ditaburi dengan firman sungguh luar biasa pada pagi ini. Biarlah itu tumbuh di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami.
lebih dari dunia ini yang ku ingin. Yang ku ingin Engkau saja, yang dalam kehendak dan rencana-Mu. Pisahkan diriku, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harga milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Pulihkan hatiku, pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Biar kami mengutamakan bagi saudara-saudara, utamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingin Engkau saja, yang dalam kehendak dan rencana-Mu. Pisahkan diriku, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harga milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harga milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku
Segala puji hanya bagimu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Bapa di surga. Bapa yang baik dan Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus. Sungguh hati kami bersuka di dalam Engkau pada saat ini Bapa, karena cintamu, kasihmu yang tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami dan teramat baik bagi kami. Di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang dimuliakan di dalamnya, dan Engkaulah yang ditinggikan di dalamnya, dan Engkaulah yang mengurapi kami. Buka hati kami untuk firman-Mu pada hari ini, karena kami tahu firman-Mu adalah merupakan suatu suluh di dalam kehidupan kami, dan yang akan menuntut kami, bahkan mengajari kami, memberikan satu pengertian yang baru kepada kami, supaya hidup kami Tuhan semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah hanya Kau Tuhan yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu. Biar firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami menjadi suatu rema, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya? Bisa dilalui. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya hari lepas hari yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa kita lalui di dalam bersama dengan Tuhan. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi Allah, biarkan itu menjadi satu moto mungkin di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena bersama dengan Yesus, kita pasti dapat melalui apapun yang akan kita lalui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita bisa ada di tempat ini oleh karena cinta kasih Tuhan. Satu kebenaran firman Allah yang akan saya sampaikan bagi kita pada hari ini adalah dengan satu tema yang saya berikan, aku memilihmu Tuhan. Tema ini saudaraku di dalam hari-hari yang saya lalui ini menjadi satu perenungan di dalam kehidupan saya. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena kita tahu semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini sebenarnya adalah dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, kiranya lewat firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengenali ya. Lewat firman Tuhan ini kita dapat mengenali saudaraku siapa kehidupan setiap kita. Kalimat aku memilih Tuhan, saudaraku, ini tidak asing lagi kita dengar. Tetapi yang menjadi satu hal yang luar biasa saudaraku yang perlu kita renungkan adalah apa itu pilihan tersebut. Itulah yang harus dibedakan dengan jelas. Apa itu pilihanmu? Apa itu ketetapanmu? Itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Memilih merupakan satu tindakan aktif yang harus kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Memilih Tuhan berarti hidup di dalam kepercayaan yang benar dan hidup beriman secara benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan telah kita pilih di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu hidup bergaul dengan Dia yang
di dalam kehidupan setiap kita. Memilih merupakan satu tindakan aktif dan pasti disengaja, dan itu menjadi satu ketetapan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, memilih berarti menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Memilih itu merupakan satu kesukaan kita dan menjadi satu selera kita. Saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita pergi mungkin ke toko baju, dan ketika kita diberi kesempatan untuk mencocokkan baju yang mau kita beli, saya percaya baju itu yang mau kita beli itu harus menjadi selera kita, bahkan menjadi satu kesukaan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin saudaraku, baju itu saudaraku adalah merupakan satu kebanggaan di dalam kehidupan setiap kita. Baju yang mau kita beli itu saudaraku adalah merupakan satu baju yang waduh, ketika kita pakai sepertinya kita gagah sekali. Ya. Maka dari itu benar apa yang dikatakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memilih berarti menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera. Memilih dapat juga berarti mencari dan memisahkan mana yang terbaik dan mana yang tidak terbaik. Saudara, pilihan itu saudaraku ada di dalam tangan saya dan saudara, ada di dalam tangan Bapak Ibu sekalian semuanya. Maka dari itu ketika engkau dipilih oleh Allah dan ketika kita saudaraku ditentukan oleh Allah, mari buat pilihanmu menjadi satu ketetapan yang pasti. Amin. Supaya kita jangan salah pilih. Amin. Karena memilih Tuhan adalah hidup di dalam kepercayaan yang benar dan hidup beriman secara benar kepada Tuhan yang hidup. Saya percaya Tuhan yang kita pilih adalah Tuhan yang hidup. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang kita pilih adalah Tuhan yang hidup, saudaraku. Pilihan yang terbaik adalah hidup dalam kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Maka dari itu ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan, saudara. Wow, ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Mari kita sama-sama membaca sampai 17. Mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberinya kepadamu. Dan inilah menjadi perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Gembala di minggu yang lalu, inilah yang menjadi pergumulan saya di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Ya. Firman ini terngiang-ngiang di dalam kehidupan saya bahwa aku ditetapkan ada kota Semarang ini adalah karena pilihan Allah. Maka dari itu saudaraku yang dikasih, berkaitan dengan pilihan itu saudaraku adalah tanpa yaitu dibarengi oleh dukungan daripada campur tangan oleh orang lain. Itu merupakan satu hak prerogatif dari kita sendiri dan hak prerogatif dari saya sendiri. Kalau itu menjadi hak prerogatif dan kita di dalam kehidupan kita, maka kita harus merespon dengan lebih lagi. Maka dari itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala di minggu yang lalu, saya responi apa yang sudah saya pilih, yaitu Tuhan. Ya, saya responi. Ya, maka dari itu saya bangga sekali ada di dalam gereja ini. Ya, saya bangga sekali ada di dalam gereja ini. Dan saya, kalau sudah saya meresponi saudaraku, dan kalau itu menjadi satu pilihan saya harus aktif
kehidupan saya. Dan saya percaya hal yang sama juga harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Berkaitan dengan pilihan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku yang memilih kamu. Ini pointernya. Oh, belum. Oke. Ya. Saudaraku, berkaitan dengan pilihan, ya, itu adalah karena Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk memilih. Ya. Karena Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk memilih Dia. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ada di tempat ini karena pilihan Tuhan, amin. Karena undangan daripada Tuhan. Ayo sana pergi ke gereja. Ayo sana pergi ke mungkin ke satu tempat ya, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah merupakan satu undangan daripada Allah. Karena di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berada di kota Semarang sudah sekitar mulai aktif di kota Semarang mulai tahun 2002. Dan saya mengajar di kota ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah mulai tahun 2006. Namun bila saya renungkan, saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan saya selama saya mengajar, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berpikir itu sudah menjadi satu ketetapan yang pasti saya harus mengajar. Tetapi apa yang terjadi, saudara, Tuhan berkehendak lain. Karena apa, saudaraku? Karena berkaitan dengan memilih ini, saudara. Karena berkaitan dengan Tuhan yang memanggil saya dan Tuhan yang menentukan saya berada di kota ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan inginkan saya kembali kepada posisi yang semula, bukan lagi mengajar. Ya. Berpegang kepada Tuhan yang memilih kita. Ya. Saya harus kembali kepada posisi yang semula. Karena di tahun-tahun sebelumnya, saudaraku, di dalam pergumulan saya mengalami satu, saya katakan, sakit yang parah sekali. Tetapi di situ saya mengambil satu hikmahnya. Dan teman-teman yang memberi respon kepada saya berkata, ayo kembali ke pelayanan. Dan tinggalkan pelayanan. Tinggalkan pekerjaan yang selama ini membuat engkau semakin rutinitas di dalamnya. Kau tidak bisa memberi satu perkembangan untuk lebih lagi di dalamnya. Maka dari itu, saudaraku, seperti yang dikatakan Bapak Gembala, di bulan depan saya akan berada Pekanbaru, Semarang Pekanbaru. Ya, berkaitan kepada panggilan yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya dan saudara. Macet ya Pak? Pernahkah kita memikirkan dengan serius bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa pilihan kita itu benar? Bagaimanakah proses seseorang bisa mengenal Tuhan dan bagaimana lalu menyembahnya? Sepanjang masa manusia selalu berusaha mencari Tuhan. Dan ketika ia mendapatkan Dia, harus mengalami satu perubahan. Pernyataan penting adalah, benarkah yang ditemukan itu adalah Tuhan atau Allah yang sesungguhnya? Bagaimana itu bisa menerangkan dan membuktikannya di dalam kehidupan setiap kita? Dengan pernyataan inilah yang menjadi satu, menggelitik di dalam hati saya. Pernahkah kita memikirkan dengan serius bagaimanakah kita bisa percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa pilihan kita itu benar? Pernahkah kita berpikir sedemikian rupa? Perjalanan hidup bangsa, seperti contoh saudaraku, perjalanan hidup bangsa Israel hendaknya menjadi satu pelajaran berharga bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ketika mereka dipilih Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan keamanan dan perlindungan dari Tuhan, Tuhan nyatakan. Namun ketika mereka meninggalkan Tuhan,
mereka alami di dalam kehidupannya. Satu contoh bangsa Israel ketika mereka memilih Tuhan. Ya. Ketika mereka memilih Tuhan, mereka benar-benar mengalami satu kemenangan. Mereka benar-benar mengalami satu pertolongan yang luar biasa yang daripada Allah. Ya. Mengapa Tuhan memilih kita? Apakah karena ada jasa dan kebaikan yang kita berikan? Bukan. Pilihan Tuhan tidak berdasarkan keunggulan dari kehidupan setiap kita, sehingga Dia memilih kita. Sebenarnya tidak ada satu apapun dalam diri kita ini yang membuat Tuhan harus memilih kita sesuai dengan karena kasih dan karunia-Nya. Hanya karena kasih dan karunia-Nya lah yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku, alasan Tuhan memilih kita adalah ada beberapa poin yang saya berikan, saudaraku. Alasan Tuhan memilih kita yaitu ada 5 poin. Tuhan memilih kita karena milik kepunyaan Allah sendiri. Saya percaya kita ada di dunia ini adalah karena Tuhan yang menempatkan kita. Sebagaimana Tuhan menciptakan Adam yang semula, ya, bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Tuhan memilih kita, saudaraku, agar kita hidup dalam ketaatan dengan Dia. Tuhan memilih kita agar kita hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dalam gereja kita ada 3 poin, ya, yang selalu dikumandangkan di dalam kehidupan setiap kita, dan selalu kita dengar poin tersebut adalah hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan, dan tidak bercela. Dan Bapak Gembala pembina kita, saudaraku, selalu mengumandangkan itu supaya kita, saudaraku, hidup benar, tidak bercela di hadapan Tuhan, karena kita ini adalah kepunyaan Allah, karena kita ini adalah miliknya sendiri. Maka dari itu kekudusan ini menjadi satu poin yang utama yang perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, saudaraku, Tuhan memilih kita untuk mewarisi karakternya kepada anak-anaknya. Dia akan mewariskan karakternya. Karakter ilahi, saya percaya Tuhan akan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Karakter ilahi, saudaraku, akan Dia berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Berkaitan karakter ini, saudaraku, kalau ada orang berkata, ya, apa itu, watak dapat dirubah, namun karakter mungkin tidak dapat dirubah. Sebab karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka berkata bahwa ya sudah bawaan lahir, begitu ya. Mereka berkata sudah bawaan lahir, makanya kita tidak dapat berubah. Tetapi bersama dengan Tuhan, saudaraku, Dia akan memberikan suatu karakter yang baik dan satu kepribadian yang baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memilih kita untuk pergi menghasilkan buah. Sebab buah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita adalah buah-buah kekekalan yang sungguh dirindukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih yang Dia berikan tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kesadaran ini haruslah menjadi satu kerinduan, dan kesadaran ini hendaknya membuat kita semakin merendahkan hati dan mengabdikan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan melakukan segala keinginan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan Tuhan memilih kita karena Dia miliknya, karena kita ini miliknya, bukan milik
orang lain, atau bukan milik dunia ini. Walaupun kita ada di dalam dunia ini, ya, bukan milik dunia ini, tetapi milik Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ketika Tuhan telah memilih kita, ketika Tuhan telah menentukan kita menjadi milik kepunyaannya, ya, kita harus merespon dengan positif untuk selalu mencari Tuhan. Ya, kita harus merespon untuk terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, yaitu Yesaya pasal 55. Yesaya 55, saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya sebab selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata, kalau Tuhan setelah memilih kita, mari kita selalu serius untuk mencari Tuhan. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, saya percaya pasti akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Pengalaman dan perjumpaan dengan Allah pasti akan kita alami di dalam Tuhan. Kalau Bapak Gembala Pembina kita selalu mengatakan, ayo cari Tuhan, temukan Dia. Dan itu harus harus menjadi satu, yaitu terlaksana, harus menjadi satu kita alami, harus menjadi satu pengalaman yang luar biasa di dalam mencari Tuhan ini, sampai benar-benar kita temukan sebagaimana yang dikatakan firman ini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Waktu perkenanan yang Tuhan berikan adalah waktu-waktu ini, bukan besok dan bukan lusa, tetapi waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada saya dan saudara, supaya kita ini, saudaraku, bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Perkenanan Tuhan pasti ada batasnya, Bapak Ibu. Perkenanan Tuhan pasti akan ada akhirnya. Bila Dia sudah datang kedua kalinya, apakah kita lagi bisa untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing? Saya percaya tidak. Maka dari itu, di dalam waktu perkenanan ini, mari semakin kita mencari Tuhan. Kesadaran kita untuk mencari Tuhan harus lebih utama. Kesadaran kita untuk mencari Tuhan harus menjadi hal yang positif dan hal yang penting di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hal yang sedang-sedang saja atau hal yang biasa-biasa saja, tapi hal yang utama di dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, mencari Tuhan didahului harus dengan pertobatan dan perubahan. Mencari Tuhan dengan jalan berpegang pada janjinya. Mencari Tuhan berarti menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Mencari Tuhan dengan setia, dengan penuh kerendahan hati. Mencari Tuhan memerlukan kerinduan untuk mengenalnya. Mencari Tuhan memerlukan roh yang menyala-nyala. Mencari Tuhan memerlukan penyangkalan diri dan penyangkalan kedadian kita. Poin-poin ini, saudaraku, biar ini untuk menggugahkan kita
Karena mencari Tuhan adalah hal yang penting atau keputusan yang penting bagi orang yang percaya kepadanya. Hal yang utama. Karena kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun tanpa Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita ini saudaraku membutuhkan Tuhan sepenuhnya. Walaupun ada orang berkata saudaraku, oh yang utama bagi saya adalah untuk mencari hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Ada orang berkata, saya yang utama saudaraku adalah mencari sesuatu mungkin yang berharga menurut keinginan dunia atau menurut keinginan kita. Mencari Tuhan itu nanti dulu. Tunggu masa tua. Ya. Tunggu sudah berumur. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mencari Tuhan itu adalah harus mulai dari sedini mungkin. Oleh karena itu saudaraku, di waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, mari kita benar-benar mencari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh lagu yang selalu kita kumandangkan atau kita nyanyikan, aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Begitu saudaraku. Terus mana tadi syairnya ada? Ya. Aku memilihmu Tuhan. Coba kita nyanyikan lagu ini saudara. Dan ini sangat membuat hati saya dan saudara harus semakin sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, bagiku ku mengenangkan dirimu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Sekali lagi dari atas. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenangkan hidupmu dalam segala langkahku. Diri
bila saya menyanyikan lagu ini sendiri, hatiku selalu tergugah. Ya. Hatiku selalu tergugah. Ingin mencari Allah. Sebagaimana Allah telah menentukan saya sebagai hambanya. Kalau logika dunia berkata di dalam pekerjaan seperti yang saya emban adalah mengajar lebih dari 10 tahun ya. Dalam mengajar lebih dari 10 tahun yang saya alami, karena itu menjadi satu rutinitas, dan saya memiliki satu pemikiran, itu adalah hal yang biasa. Bisa dibilang hidup tanpa tujuan. Karena pagi-pagi setelah saat teduh atau saat berdoa, langsung mandi dan pergi ke sekolah mengajar. Ya. Dan hal itu terus menerus dan pulang, dan tidak ada satu hal yang perlu dicapai, dan tidak ada satu target yang perlu dilakukan. Di dalam 2 tahun ini, hampir 3 tahun, saya katakan saya dikejar-kejar dengan pilihan ini. Saya dikejar-kejar dengan pilihan Tuhan ini. Maka dari itu, saya harus mengambil satu keputusan. Saya harus mengambil satu ketetapan, yaitu untuk melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Meninggalkan ke zona nyaman saya. Keluar dari zona nyaman saya. Saya mengajar hampir 10 tahun, dan saya selalu selama ini mengejar harus masuk PNS atau mungkin sejenisnya. Dan puji Tuhan sudah masuk P3K, sudah masuk dulunya non ASN dan juga masuk P3K. Tetapi dengan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya melalui pergumulan yang panjang selama ini, itu harus saya tinggal. Di tanggal 28 yang lalu, saya mengambil satu kepastian. Saya harus keluar dari hal itu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena sesuai dengan nasar yang Tuhan beri kepada saya melalui orang tua saya. Orang tua saya merindukan bukan menjadi mengajar, tetapi harus terjun di dalam melayani Tuhan. Dan bila saya ngomong saya sudah masuk P3K, orang tua saya sakit. Memang dia sudah berumur 74 tahun. Tetapi kalau saya bilang, Pak, udah, aku tinggalin. Ada satu gairah yang terjadi dalam kehidupannya, dan ada satu semangat yang terjadi dalam kehidupannya. Wow, harus itulah yang dia lakukan. Maka dari itu, tanggal 4 yang lalu, saya mau berdalih lagi. Nantilah tunggu 5 tahun yang akan datang, menikmati dulu gaji P3K. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tanggal 4 yang lalu, kakak saya serangan jantung. Dan kakak saya video call sama kami. Dan ketika kakak saya berkata, tolong Mbak
satu doa, kakak sudah serangan jantung, sudah hitam dan sudah meler itu air ludahnya. Sekitar jam 6 sore saat itu, saya sama istri bergumul kepada Tuhan, dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya benar putuskan untuk tidak mengajar, tapi beri kesempatan kepada kakakku untuk hidup. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dengan doa yang saya katakan itu kepada Tuhan, kakak saya hidup dan tidak meninggal. Saya bilang sama istri saya, ini doa dan ini akan aku lakukan, karena ini adalah berkaitan kehidupan. Dan kakak saya ini juga selalu mendorong saya untuk jangan hidup di dalam zona nyaman. Ayo, panggilanmu bukan di situ. Panggilanmu adalah untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Langsung hari berikutnya, tanggal 5-nya, saya ajak teman saya di sekolah, Mas, saya bilang, apa? Ayo kita isi permuliran pengunduran diri. Benar ini? Ya, saya mengundurkan diri dari P3K. Setelah itu saya buat berkasnya dan saya ngomong sama Bapak Kepala Sekolah, Pak, saya mengundurkan diri dari P3K. Teman-teman bilang, bodoh sekali kamu. Saya bilang, tidak, ini adalah keputusan yang pasti. Ini perjuangan kita selama belasan tahun, tapi dengan seketika setelah kamu bisa dibilang sampai ke puncak, kamu tinggalkan dan kembali ke nol. Ya tidak apa-apa, karena kamu tidak tahu apa yang ada di dalam hati saya. Saya katakan, bukan menjadi nyaman bagi saya walaupun saya sudah di P3K. Saya bilang, zona nyaman saya ini harus saya tinggalkan. Saya harus benar-benar mencari Tuhan. Dan besoknya saya telepon papa saya. Papa saya bilang, bagus dan harus itu. Saya percaya aku semakin sehat. Dan puji Tuhan, itu yang terjadi. Di dalam mengambil satu keputusan harus berani hidup berbeda, tidak memusingkan kata orang. Itu yang saya lakukan. Tidak memusingkan apa kata orang. Kepala sekolah saya dari beberapa sekolah yang saya mengajar, dia berkata, Pak, itu salah ketik kan? Salah pencet kan? Itu kan salah. Saya bilang, Bu, tidak, itu benar. Hah? Secepat itu dan kamu belum nikmati? Ya tidak apa-apa. Dan itu harus aku lakukan. Berarti kalau kamu sudah mundur dari P3K, berarti harus keluar dari non-ASN. Tidak apa-apa. Dia hanya bisa gelengkan kepala. Langsung saya bilang, aku akan mencari sesuatu yang lebih berharga di dalam kehidupanku. Aku harus berjuang untuk mencari yang lebih berharga lagi. Satu keputusan merupakan satu perjuangan untuk menentukan ketetapan yang akan kita lakukan. Dan saya percaya bila itu menjadi satu keputusan yang pasti, saya percaya Bapa di surga dipermuliakan. Dan Bapa di surga yang disukakan, ya, menyenangkan hati Tuhan lebih utama dari segala yang ada. Zona nyaman apa? Zona nyaman ini jangan membuat kita semakin terkungkung. Itulah yang ada pada pribadi saya. Zona nyaman yang selama ini membuat saya semakin tidak bisa berkembang.
Saya pikir itu sudah menjadi satu hal yang baik. Tetapi belum tentu itu benar. Makanya setelah saya mengambil satu keputusan, saya bilang sama Bapak Kepala Sekolah kemarin, Pak, demikian surat keputusan saya pengunduran diri dari P3K. Terhitung 1 Februari saya tidak lagi mengajar. Kaget dia. Wow, kalau boleh mundur 2 bulan sampai keluar pengganti. Saya bilang saya tidak mau korbankan orang tua saya. Saya tidak mau korbankan yang memilih saya bilang sama dia. Kok itu omongan kamu? Ya, karena itu menjadi satu ketetapan antara diriku dengan penciptaku. Itu menjadi satu omongan saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Dan langsung dia bilang, ya sudah, kalau memang itu keputusanmu. Dan keputusan yang saya ambil itu, Bapak Ibu, adalah merupakan perjuangan yang berat sekali. Teman-teman pada ngomong, Pak, mengajar minimal 6 juta setiap bulan sudah ready di ATM. Saya bilang, saya percaya lebih daripada 6 juta Bapak di surga akan sediakan di ATM. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan itu saya katakan sama mereka, lebih daripada 6 juta saya percaya Tuhan akan sediakan. Maka dari itu saya berani mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan dan memilih Dia. Mereka kaget dan mereka hanya geleng-geleng. Karena apa Bapak Ibu? Ketika mengambil keputusan ini, saya berdialog dengan Tuhan. Tuhan, apakah hidup ini begini terus? Terus Tuhan ngomong, coba lihat yang ada pada dirimu. Pakaian yang kamu pakai adalah ketika engkau masih melayani, bukan ketika engkau mengajar. Terus apa lagi Tuhan? Motor yang kau pakai bukan ketika engkau mengajar, tapi ketika engkau melayani. Coba hitung-hitung apa yang sudah engkau dapatkan ketika engkau mengajar. Dengan itu saya terbelalak Bapak Ibu. Dan saya hitung mulai semua apa yang saya pakai dan yang saya pergunakan, bahkan yang ada di rumah kami, saudaraku, itu ketika saya masih melayani. Berarti saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berarti ada satu masa transisi sekian puluh tahun. Dan saya tidak mau terlambat. Saya harus mengambil keputusan di Januari yang akan datang. Dan itulah yang saya lakukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena saya tahu hidup dalam mencari Tuhan dan dalam bergantung dengan Tuhan, berkenalan kepada Bapa dan hidup mau mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik bagi kita tanpa kita perlu pikirkan. Kalau masalah berkat dikatakannya, ya sungguh bisa dibilang semuanya pasti Tuhan sediakan. Yang penting kita harus benar sungguh mau mencari Dia ini dan berkenan di hadapan Bapa. Kalau itu yang terjadi, saya percaya seberat apapun pergumulan yang ada dalam hidup kita, bila kita bergantung sepenuhnya dengan Dia yang memilih kita, kita pasti akan berkemenangan. Amin. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupan.
kehidupanku. Tak ada kebahagiaan selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Sekali lagi dari awal. Gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Engkau yang ciptakan aku, amen. Engkau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidup telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kau ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, selama hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Hayati lagu-lagu ini Bapak Ibu. Hayati syair dari lagu ini akan menggugahkan hati kita untuk semakin mencari Tuhan. Dan gairah yang baru saya percaya akan muncul di dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Semangat yang baru pasti ada di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah satu-satunya Bapa. Hanya Dialah kehidupan yang ada
kehidupan setiap kita. Benar kata lagu ini, tak ada kebahagiaan apapun selain di dalam Yesus. Saya pernah bertemu dengan orang, bisa dibilang orang kaya di kota Semarang ini, tapi dia stres. Dan seolah-olah tidak ada satu kebahagiaan yang dia dapatkan, tidak ada satu kesenangan yang dia dapatkan. Dia stres. Dan saya katakan kepada dia, Pak, kebahagiaan yang kau miliki tidak menjamin kebahagiaan yang sejati yang akan kau lakukan di hari-hari akhir daripada hidupmu. Kebahagiaan yang sejati hanya dapat kau temukan dari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kebahagiaan itu pasti akan engkau dapatkan dan akan membawa suatu kebahagiaan yang sempurna di dalam hidupmu. Itu saya katakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila Tuhan menciptakan kita dan Dia yang membuat kita ada, saat kita hidup di dalam dosa, Dia selamatkan jiwa kita. Dan yang paling luar biasanya lagi, syair pujian ini berkata, kita hutang kehidupan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita hutang kehidupan dengan Bapa di surga. Kita hutang kebaikan dengan Dia yang menciptakan kita. Mari biarlah kesukaan Bapa yang harus kita lakukan hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita. Dan biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala gemerlapan yang ada di dalam dunia ini jangan membuat hidup kita semakin nyaman dan semakin terpesona. Kemegahan dunia adalah sesaat. Kehidupan yang kekal hanya di langit biru dan bumi yang baru. Biar itu menjadi kerinduan kita. Amin. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam, undang semuanya bangkit berdiri. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di sorga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku adalah. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan
keinginan Bapa selamanya bagiku. Sekali lagi, Kau yang menciptakan aku, yang menciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Meskinya hatiku ini apapun juga, segenap dirimu telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Sekali lagi, Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tagiku ini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur-Mu. Hari ini kami melihat bagaimana anakmu Bapak Yosua yang bergumul dengan pilihan menjadi hamba Tuhan full time dengan melayani sebagai pengajar. Dan pergumulan itu menjadi keputusan yang dia ambil beberapa waktu yang lalu dan memilih untuk menjadi full time. Kami berdoa supaya keputusan ini Tuhan tolong beliau dan keluarga untuk menjalaninya. Dan kami percaya meskipun Bapak ini meninggalkan pekerjaan sebagai pengajar dan meninggalkan mata pencaharian dan penghasilan, kami percaya Tuhan juga akan menolong supaya keluarga ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu bahwa semuanya kami adalah hamba Tuhan yang melayani dimanapun Tuhan tempatkan kami sebagai anak Tuhan. Baik kami sebagai pengajar, karyawan, atau apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, di sanalah ladang pelayanan yang Tuhan mau kami kerjakan. Kami boleh bersaksi lewat hidup kami yang berbuah dan yang berubah bersama, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memilih kami semua dan kami perlu memilih Tuhan. Keputusan kami memilih Tuhan adalah karena memang kami tidak memiliki harapan tanpa Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kebinasaan seorang pun. Dan kami memilih Tuhan adalah keputusan yang kami pilih dengan sungguh-sungguh. Karena di luar Tuhan kami tidak ada pengharapan. Dunia ini akan menuju kebinasaan, tetapi Tuhan sudah menetapkan kami dan kami memilih pilihan Tuhan itu. Terima kasih Bapa.
Cita-cita kami adalah langit baru dan bumi baru, dan perjuangan kami adalah semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya bahwa meskipun dunia ini menganggap kami kurang bijaksana, menganggap pilihan kami pilihan orang bodoh, tetapi pilihan kami adalah pilihan yang kekal, yang membawa kami sampai kepada kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa supaya setiap kami yang hadir, Tuhan juga menguatkan kami, menolong kami, setia dan taat, membangun hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan dan usahakan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, karena melaluinya kami akan melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dan membangun kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati kami yang sudah melayani semuanya, memberkati sedang jemaat yang sudah hadir, dan memberkati jemaat yang tidak sempat hadir, mungkin mereka beribadah secara online. Memberkati semua umat Tuhan yang beribadah dan melayani sepanjang hari ini. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan tolong, karena saat-saat ini pandemi juga sudah mulai mengkhawatirkan, tetapi kami percaya Tuhan tetap menjaga setiap orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Bapa di surga, pengorbanan dan cinta kasih yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu.